Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, kita bertemu kembali di dalam ibadah online ini. Adapun saat ini kita akan membahas satu lagi dari 7 perkataan Yesus, yaitu perkataannya yang keempat. Eli, Eli, lama sabachthani. Adapun pembacaan firman Tuhan buat kita terambil dari Matius 27 ayat 46. Dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, sebelum kita kepada makna perkataan Yesus ini, mari coba kita bayangkan. Ketika kamu menaruh seluruh pengharapanmu kepada seseorang yang kamu kasihi, kamu cintai, namun seseorang itu tiba-tiba meninggalkanmu, maka bagaimana perasaanmu? Mungkin di saat itulah duniamu terasa runtuh dan hidupmu tak berdaya lagi. Inilah patah hati terbesar atau titik yang paling mengerikan yang mungkin kita rasakan. Dan yang menjadi pertanyaan saya, sesungguhnya apa yang manusia paling takuti di dalam hidup ini? Kira-kira apa yang kita takuti? Apakah kematian? Tapi bukan soal kematian, melainkan yang manusia takuti, yaitu jika dia ditinggalkan sendirian. Dan kondisi seperti inilah yang sedang dialami oleh Yesus pada saat itu. Sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Yohanes 10 ayat 30. Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Jadi Bapaknya adalah Bapa yang ada bersama-sama dengan dia kemanapun dia pergi, yang menyertai dia dan mengurapinya dengan Roh Kudus, dan yang tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Jika kita mengingat kembali pada perkataan salib yang pertama, ya coba ingat kembali, sekilas balik kepada perkataan Yesus yang pertama. Yesus di tengah-tengah segala penderitaannya masih dapat berseru Bapa. Contohnya, ya Bapa, ampunilah mereka. Dia di sini masih bisa memohon agar Bapaknya yang sangat dia kasihi itu dapat mengampuni. Tetapi hal yang berbeda ketika sampai di perkataan keempat, di mana Yesus dengan nyaring berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa artinya, saudara? Yang pertama, arti dari kalimat ini menunjukkan bahwa ada kondisi di mana Yesus harus berpisah dari Bapaknya. Karena Bapa memalingkan wajahnya, dan Yesus tidak bisa lagi merasakan kehadiran Bapaknya. Sehingga Yesus hanya bisa berteriak kepada Bapaknya yang telah meninggalkan dia itu dengan menyebutnya sebagai Allah. Kenapa Allah? Ya, sebutan Allah ini menunjukkan bahwa Yesus saat itu berada di dalam keadaannya sebagai manusia. Pertanyaannya lagi, kenapa kira-kira Yesus ditinggalkan oleh Bapa? Ya, tentu ini ada kaitannya dengan status Yesus sebagai juru selamat. Yesus ditinggalkan Allah Bapa karena ia menjadi pengganti orang berdosa, yaitu menjadi kutuk karena kita. Ya, sebagaimana yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat 13. Dengan demikian, ia dijadikan berdosa. Saya akan bacakan bagi kita 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Tertulis, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus itu menjadi satu dengan semua sisi buruk dunia ini. Dia menjadi orang yang benar-benar dibuang pada saat itu. Dia dibuang bukan karena dia jahat, sebagaimana orang-orang yang kita ketahui pada saat itu dibuang ke Babel. Namun Yesus dibuang karena dia menjadi wakil saya, wakil kamu orang-orang dunia. Ya. Yesus mengalami penghukuman dan penderitaan yang seharusnya dialami oleh orang-orang yang secara mutlak mau disingkirkan oleh Tuhan. Itu siapa? Kita. Dan ketika Yesus ditinggalkan oleh Bapa, inilah puncak penderitaannya.
Karena apa? Karena ia mengalami keterpisahan dengan Bapaknya. Saudara, situasi ini lebih menyakitkan daripada duri, daripada tombak, paku, cambuk, ludah, dan lain sebagainya yang diterima oleh Yesus. Karena apa? Ditinggalkan oleh Allah. Maka pada saat itu, karena dia menanggung menjadi perwakilan dunia ini, ketika Yesus berada di hadapan Allah, dia bukan lagi sebagai anak yang terkasih, yang berkenan kepadanya, sebagaimana yang tertulis dalam Matius 3 ayat 17. Melainkan dia dilihat sebagai orang yang berdosa. Kita ketahui Allah itu adalah kudus. Oleh sebab itu, sifat ini tidak memungkinkan dia untuk bersatu atau berhubungan dengan dosa. Karena itulah, saat Yesus tampil di hadapannya sebagai perwakilan orang berdosa, yaitu saya dan kamu, maka kesuciannya tidak memungkinkan dia untuk tetap bersatu dengan Allah. Pengertian yang kedua. Kalimat Eli, Eli, lama sabachthani merupakan kalimat teriakan Yesus di dalam penderitaan, di jalan-jalan hina yang diputuskan olehnya untuk diambil. Dan ini bukan kalimat yang menunjukkan keputusasaan. Bukan berarti ketika dia berteriak, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bukan berarti dia menyesal mengambil keputusan ini. Bukan. Justru ini adalah kalimat pengharapan. Untuk siapa? Untuk saya dan kamu. Ya, seruan ini memperlihatkan kita bahwa dengan berdiamnya Bapa di surga ketika melihat anaknya yang tunggal menderita karena mewakili kita, ini menjadi awal kemenangan daripada kebangkitan Yesus yang akan membawa kita menuju kepada sebuah kehidupan yang kita percaya akan menjadi milik kita, yaitu kehidupan yang kekal. Percayakah kamu, saudara, kamu akan menerima kehidupan kekal ini? Jadi, saudara, ketika Yesus tidak memakai kuasanya untuk turun dari salib, atau ketika Bapa yang tidak ikut campur atas penderitaan anaknya, ini semua memiliki maksud dan tujuan, yaitu untuk menyelamatkan. Oleh karena itu, yang menyalibkan Yesus itu bukan orang-orang pada saat itu saja, bukan Pontius Pilatus, yang melainkan yang menyalibkan Yesus itu adalah kita, kamu dan saya. Oleh karena kehancuran hidup kita, oleh karena moralitas kita yang begitu luar biasa rusak, hidup kita yang hancur parah, itulah yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya identitas kehidupan kita berganti dari ketidakbenaran menjadi kebenaran, dari ketidaklayakan menjadi layak. Dan Tuhan lakukan itu semua untuk kita. Jadi walaupun pada saat itu ya, ketika kita melihat ayat sebelumnya di dalam Matius, ya, tetap pasal yang ke-27 ayat yang ke-39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubahkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Ya, jadi walaupun orang-orang di situ mengatakan agar Yesus turun dari salib, supaya kemudian mereka percaya. Namun, Yesus tidak melakukan itu. Ia tetap teguh pada misi kedatangannya untuk menyelamatkan kita. Andai kata, jika Yesus gagal di dalam hal ini, atau ketika Bapa di surga turun tangan atas penderitaan Yesus, maka tidak ada lagi pengharapan buat kita. Tidak ada kebangkitan akan kehancuran kita. Tidak ada lagi status yang berubah dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Sehingga dari dua pengertian ini, seharusnya yang menjadi refleksi kita setiap hari menjelang Jumat Agung atau bahkan setelah Jumat Agung sekalipun. Harusnya teriakan ini menggema di telinga kita bahwa penderitaan yang dialami Yesus seharusnya dialami oleh saudara dan saya.
Karena Yesus itu tidak memiliki kewajiban untuk membebaskan kita dari dosa. Kitalah yang berdosa. Namun dengan kasih-Nya, Dia mau menanggungnya, mengganti kita, menerima maut. Inilah yang disebut sebagai grace. Wah, sungguh luar biasa bukan anugerah Tuhan. Anugerah yang besar itu secara cuma-cuma diberikan kepada kita. Apa respon kita melihat ini? Apa respon kita setelah menerima ini? Dengan demikian, saudara, dari perkataan salib yang keempat ini pun kemudian kita mengerti di mana ketika kita kadang-kadang berada di dalam situasi banyak problema kehidupan, dan ketika kita berteriak, "Tuhan, betapa banyak masalahku," tapi seolah-olah Tuhan tidak berbicara, seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, dan kelihatannya Tuhan sedang mengabaikan kita atau berdiam dari kita. Kita harus tetap percaya kepada Dia. Kenapa? Karena Dia mau mengajarkan bahwa ada kemuliaan, ada berkat setelah kita berhasil melewati lembah kekelaman itu. Kita akan melihat sebuah karya yang besar ketika bertahan dengan setia, tetap taat mengikuti Dia di dalam pencobaan itu. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan, rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi percayalah bahwa Allah sama sekali tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Teriakan Eli, Eli lama sabaktani yang Tuhan pilih sebagai jalan yang hina itu, dan penderitaan yang dilakukannya itu bukan untuk keuntungannya, tetapi untuk kita. Hari ini, ketika saudara berada dalam pergumulan hidup, atau sedang mencari jawaban atas doa-doa yang saudara panjatkan, pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana nanti kehidupan, bagaimana nanti kuliahku, bagaimana masa depanku ya Tuhan, bagaimana pasangan hidupku, bagaimana dan bagaimana lain. Dapatkanlah satu hal yang pasti, bahwa Allah berkarya mendatangkan keselamatan dan kebaikan dalam hidup kita, sesuai waktu yang Tuhan kehendaki. Hingga akhirnya kita bisa berkata, "Oh, rupanya ini Tuhan yang sedang Kau ajarkan bagiku. Kau ingin aku dewasa di dalam iman. Kau ingin aku tetap taat kepadamu, tetap setia kepadamu, walaupun pencobaan yang kualami begitu berat bagiku sebagai manusia. Tapi aku mau seperti Kristus yang taat kepada Bapa sampai Ia mati." Kiranya renungan ini menolong kita untuk mempersiapkan hati kita menjelang Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perkataan salib yang keempat yang boleh sama-sama kami pahami. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan seruan Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun penderitaan yang puncak, tapi Tuhan tetap lewati itu karena kasih-Mu yang begitu besar dengan kami. Ajari kami Tuhan untuk menyadari siapa kami di hadapan-Mu dan siapa kami yang telah dibenarkan oleh-Mu. Agar kami mampu berespon dengan setia di dalam firman Tuhan dan menjalaninya juga di dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Biarlah Tuhan, perkataan salib-Mu yang keempat ini boleh menggema di dalam kehidupan kami, boleh menggema di dalam telinga kami, agar kami boleh selalu ditegur oleh firman Tuhan, dan selalu menjalani kehidupan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.